karena kondisi kevakuman atas aktivitas lembaga yang terhormat ini, 65 anggota dewan mereka secara spontan mereka memang bukan kantor DPR tapi ruang daripada ketua 1, 2, 3, 4 dengan Setwan. Ini menandakan bahwa mereka ada tetapi aktivitasnya, programnya vakum di lembaga ini. Karena itu kami berharap pimpinan fraksi sudah sekarang dikendalikan oleh anggota. Maka kami sekarang pimpinan fraksi itu berharap bahwa pimpinan segera menyikapi. Jadi kami anggota DPR menuntut kepada pimpinan DPR yang pertama, tepat hari ini adalah kita selesai triwulan ke-1 menuju ke triwulan ke-2. Kegiatan DPR sampai detik ini belum jalan. Jadi mengapa kita palang? Yang pertama itu, kita palang karena aktivitas kegiatan DPRP tidak berjalan hingga memasuki triwulan ke-2. Kegiatannya vakum. Di Papua ini penuh dengan masalah tugas-tugas kedewanan jalan. Untuk itu pimpinan DPRP harus bertanggung jawab dalam hal ini. Selama sejak Januari sampai sekarang ini, hak dan kewajiban itu sudah tidak jalan sesuai dengan tupok yang sudah sesuai sidang APBD tahun 2023. Sehingga menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan DPRP Papua untuk ditindaklanjuti dan bertanggung jawab. Ini masalahnya itu. Kan semua instansi itu sesuai tugas dan kewajiban dijalankan sesuai dengan DPA yang diturunkan ke instansi masing-masing. Unsur pimpinan 2 kali kami ketemu itu, kami panggil Sekwan tidak sampaikan dasar hukum yang kenapa tidak jalankan. Dan Sekwan sampaikan bahwa hanya anggota DPRP dari Tabi dan Saileri yang bisa laksanakan tugas-tugas DPRP. Sedangkan bapak-bapak dari 3 DOB, baik dari Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Gunung, tidak akan laksanakan. Dalam rapat musyawarah sampaikan kepada Bu Sekwan dasar hukumnya, tetapi dasar hukumnya tidak ada, tidak jelaskan. Kami ini anggota dewan yang resmi yang diangkat pada periode 2019 sampai 2024. Hak dari 69 anggota DPRP itu sama, sesuai dengan APBD yang kami sahkan pada sidang APBD tahun 2023 sudah diparipurnakan. Sehingga tanpa dasar hukum tidak boleh kotak-katik dengan sembarangan untuk menjalankan tugas pokok DPRP ke daerah otonom baru DOB, baik di pegunungan Provinsi Papua Gunung, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Itu masih melekat di DPRP karena di sana belum ada DPRP, sehingga fungsi pengawasan, pengontrolan, dan kunker itu kami tetap laksanakan di sana. Dan sampai hari ini berapa kali kami bamus itu sekretariat Sekwan belum bisa menjalankan tugas-tugas DOB. Sedangkan DOB itu belum ada terbentuk DPRP di sana. Untuk itu kami dari dapil di sana dan sampai sejak DOB terbentuk 49 anggota ini masih melekat di DPRP. Dan kami masih punya hak dan kewajiban kami laksanakan dapil kami masing-masing. Dan tidak ada dasar hukum yang melarang kami. Untuk itu ke depan tolong dipikirkan supaya haknya sama dengan anggota DPRP yang ada di Saileri maupun di Tabi. Kami yang dari Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah maupun Papua Gunung itu hak yang sama. Sehingga termasuk reses. Reses mereka katakan, Sekwan katakan bahwa tidak bisa ke daerah sana. Sana ada DPR, kan DPR sana tidak ada. Baru yang kunker juga sama dan lain-lain. Sehingga kalau bisa itu pun tidak boleh, kami masih hak kami dan kewajiban kami masih melekat di Provinsi Papua. Dan saya sampaikan kepada Sekwan bahwa penyerahan aset-aset dari Provinsi Induk kepada DOB baru saat ini baru bisa melimpahkan semua, bisa dibatasi. Tapi kami sampai hari ini penyerahan aset segala macam belum ada sidang DPRP.
untuk penyerahan aset-aset baik dari ke Papua Tengah, ke Papua Gunung maupun di Papua Selatan. Belum penyerahan. Berarti fungsi pengawasan dan lain-lain masih terikat di DPRP. Untuk itu, tolong jalankan hak dan kewajiban kami supaya kami bisa turun ke daerah kami masing-masing. Dan selama ini masyarakat DOB ini mereka datang di DPRP seperti masalah Freeport, masalah beberapa tempat. Sekarang pengungsi di mana-mana terjadi, tapi kami ada masalah terganjal dengan masalah itu, maka kemarin itu sudah terjadi palan memalan di kantor ini.